Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kali ini kita akan coba mereview ya sebuah reel keluaran yang cukup baru dari brandnya Exory, yaitu Exory Celestia SW3000. Ya, untuk bandrol harga di online shop ini mulai dari ya sekitar 250 ribuan ya. Ini tergantung dengan diskon yang teman-teman dapatkan ya. Tergantung juga dengan online shopnya ya. Apalagi sekarang memang harga dolar cukup tinggi, jadi mungkin variatif banget ya. Oke, langsung saja ya kita lihat penampakan dari boxnya dulu ya, masih bertepatan dengan 30 tahun ya dedikasi dari Exory ya. Ini di sini ada beberapa informasi size 3000. Untuk line kapasitinya tali berdiameter 0,3 ya, 0,3 mm masuk 200 meter ya. Ya, ini tergolong deep spool ya dalam ini. Gear ratio di 5.2:1, max di 8 kilo untuk ukuran 3000. Untuk fiturnya reinforcement graphite body, exciting loud sound clicker, V-shape, one piece screw, in power handle, 5+1 silk boring, 4 point waterproof rubber seal standar ya. Oke, ini ada juga keterangan carbon drag washer. Kalau fitur yang lain nggak ada, jadi sepertinya ini standar saja ya. Oke, langsung saja ya kita lihat penampakan dari Exory Celestia 3000. Untuk handle-nya ini one piece aluminium handle. Oke, kemudian ada reelnya di sini. Oke, di bagian bawahnya dia kasih foam ya, jadi ini cukup oke. Namun di atasnya enggak, jadi ya saya pikir sih sama aja ya. Oke, di sini untuk manual instruction atau part listnya standar, tidak ada keterangan ball bearing ya. Ya, untuk handle-nya sudah auto lock ya. Seperti ini penampakan dari Exory Celestia 3000 ya. Warnanya gold ya, perpaduan gold dengan ini sepertinya biru dongker ya, dark. Jadi lumayan gelap, tapi kalau di cahaya biru dongkernya kelihatan. Oke, dia sudah tidak ada lagi switch anti reverse. Ukurannya kalau teman-teman pengen bayangin berapa besar ukurannya, ini seperti model-model Iroli Maestro ya. Ini ukurannya seperti ini yang di ukuran 3000. Oke, sebelum kita mulai kita coba timbang dulu ya untuk beratnya. Exory Celestia di ukuran 3000. Ini beratnya ada di 273 gram ya, kategori ini cukup berat ya, di 273 ya. Tapi memang kalau feel-nya ya, ini saya pegang alot banget ya. Nanti kita coba cek pakai durometer ya. Nih, ini rigid banget ya. Tapi nggak tahu kalau pakai durometer berapa angkanya. Oke, seperti ini ya penampakan dari Exory Celestia. Di bagian foot ada tulisan Exory, di bodi kosong, dan di spool ada tulisan Exory juga. Nah, di sini juga ada keterangan untuk line capacity. Kemudian di sini spoolnya ada keterangan juga carbon drag washer ya. Oke ya, seperti ini suara clicker, nggak begitu nyaring. Tapi kalau di box tadi dia ada keterangan loud clicker ya. Tapi ini standar sih ya, nggak besar-besar juga, tapi lumayan lembut sih sebenarnya nih. Oke, putarannya seperti ini teman-teman. Oke, lumayan ya. Otomatisnya di sini, oke, otomatisnya lembut. Kalau posisi mentok dianya, oke, lembut banget ya. Nih, Exory Celestia ya. Oke, sebelum kita bongkar ya, kita coba cek dulu ya untuk reel standnya. Jadi buat teman-teman nanti suka tanya ya. Ini lebih baik saya coba. Ini ada DSP dan ada dari Elito. Kita coba ukur untuk diameter dalamnya, ulirnya di bagian cap handle ini ada di 10,3. Berarti dia pakai, kalau yang 10 ke atas itu pakai dari Elito nih. Kita coba pasangkan ya. Oke, plug and play ya. Nih seperti ini ya, Exory Celestia Fit Elito ya. Oke, kita coba buka lagi dan kita langsung lihat dalamannya ya. Ini kepalang untuk cap handle-nya udah kebuka, jadi kita langsung lihat dulu ya untuk bagian seal-seal. Nih di cap handle-nya ada satu, terus kemudian di handle
Di handle juga ada satu. Di knob spool, oke, di knob spool ada satu juga, 3. Dan di bagian atas rotonat ada satu. Jadi ada 4 titik ya, sesuai dengan box tadi. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, dia ada support ball bearing ya, ukurannya kecil. Oke, kemudian kita coba buka dulu untuk di bagian handle ya. Ini handle-nya apakah bisa diganti? Kalau lihat jumlah BB-nya di sini 5+1 ya. Kalau 5+1 nggak ada nih, pasti paten ya. Oke, kemudian di sini langsung ke sistem pengereman. Ya, untuk sistem pengereman dia drag washer-nya menggunakan bahan Carbon Tex 1, 2, 3 piece. Sedangkan untuk dishwasher-nya ini masih tinggi kadar besi ya, warnanya model seperti ini. Nih, oke. Ya, sejauh ini ya kalau dibanding dengan Luxora ya, Luxora itu ya masih oke. Luxora ya speknya ya teman-teman ya. Ini harganya tinggi kemungkinan ya karena ada kenaikan dolar yang cukup ya tinggi ya. Nih kita coba lihat untuk ball bearingnya. Ball bearingnya untuk support ball bearing di spool ini ukurannya diameter dalam ada di 4. Diameter luar ada di 7 dan tebalnya ada di 2 mm ya. Oke. Nah, ini klikernya. Ya, klikernya ini pelat pipi dan ini fleksibel ya, lembut, jadi nggak akan mungkin bisa menghasilkan suara kliker yang keras ya. Nih, kemudian kita langsung buka ya untuk rotornya ya. Ya, ini ada rubber seal ya, 4 titik jadi. Dan untuk rotor nutnya, mau rotornya dia pakai ukuran yang 12 nih. Oke, seperti ini ya. Ini rigid banget teman-teman ya. Rigid banget, kita buka aja dulu ya. Untuk di bagian bell assembly nanti baru kita cek pakai durometer untuk tingkat hardness scale-nya ya. Nih, untuk di bagian bell assembly, spring guide-nya menggunakan per ulir, kemudian arm guide-nya bahan metal, kemudian di sini line roller, line roller dia menggunakan bahan stainless dan ada satu ball bearing dan satu bushing plastik nih. Ball bearingnya ada di dalam stainless steel line rollernya ya. Ini line rollernya, kemudian ini ball bearingnya, ini silk ball bearing. Ukurannya diameter dalam ada di 4, diameter luar ada di 7 dan untuk tebalnya ada di 2 mm. Sama ya dengan di bagian ball bearing spot spool ya. Untuk bell wire-nya seperti ini ya, bahannya ini bahannya aluminium ya. Ini bahannya aluminium bukan stainless dan ini double piece ya, belum one piece. Ini juga nggak dikunci ya, jadi bisa dibuka nih. Sekarang kita ukur ya untuk hardness scale, karena terasa rigid banget. Kita coba ukur pakai durometer, apakah dia bisa di atas 75 ya. Biasanya kalau rigid tuh di atas 75 lah ya, seperti Captain ya, Captain Imperial, Captain Centaur itu di 78 ya. Nih, ini durometer untuk tes hardness scale dari rotor Celestia 3000 di 77 ya. Betul ya teman-teman ya, rigid banget ini. Lanjut ya, kita ke bagian one way clutch dan pinion. Di sini ada cover ya dari plastik ABS. Skrunya ini masih nempel ya, masih tinggi kadar besi. Jadi sih ini sudah bisa dipastikan ya, ini rekomendasinya buat di fresh water ya.
ya SW-nya itu ada seal-sealnya, ada water protection ya. Tapi kalau materialnya ini masih tinggi kadar besi juga ya. Ini lihat di bagian retainernya ya. Ya kalau retainer sih rata-rata memang tinggi kadar besi karena memang perlu kekuatan ya. Besi itu tingkat kekuatannya paling stabil ya. Ini untuk covernya plastik ABS, kemudian dia sudah tidak ada lagi switch anti reverse. Untuk di bagian pinion ada support ball bearing di bagian atas dari one way clutch. Kita coba ukur. Diameter dalam ada di 7, diameter luar ada di 14, tebal ada di 5. Oke. Kemudian ini bushing dan ini pinionnya dari bahan brass ya. Oke, untuk one way clutch ya standar 6 roller bearing. Kemudian kita langsung buka ya untuk di bagian bodi ya. Nah, skru-skru untuk yang di bodinya. Oke, untuk skru di bodi ini sepertinya rendah kadar besi ya. Betul ya, rendah kadar besi teman-teman ya. Ini nggak nempel loh. Nih. Ya. Nah, beda dengan yang ini nih. Yang ini enggak. Jadi untuk skru di luar dia sudah rendah kadar besi ya. Jadi sih ya kalau lihatnya sih SW-nya dia protektif dari bagian luar. Seperti ada seal dan juga material seperti skru-skrunya dia yang rendah kadar besi ini. Oke. Ya seperti ini ya. Oke. Cukup mengecewakan ya kalau untuk dalemannya di harga 250 ribuan ya. Ternyata dia nggak ada support pin slider ya teman-teman ya. Ini saya turunkan dulu. Oke nih. Sayang sekali ya Celestia ya. Padahal ini keluarannya cukup baru juga ya, tapi sayang ya. Oke lanjut ya, untuk di bagian jantungnya ya atau di bagian main gear, dia gear payungnya pakai zinc. Kemudian untuk bolt threadnya ya, as di bagian dratnya ya, ini bahannya stainless. Oke, kemudian kita ukur dulu ya untuk ball bearing di bagian atas dari ya, di bagian atas dari main gear. Ini ukurannya ada di diameter dalam di 8, diameter luar ada di 14, tebalnya ada di 4 mm ya. Nah kemudian ini main shaftnya sepertinya ini tinggi kadar besi, ini stainless steel paraetik ini ya teman-teman ya. Oke, jadi masih tinggi kadar besi semua ya. Untuk lokomotif slider dari bahan zinc. Kemudian ini di oscillation gear sepertinya nggak ada ya. Oke, nggak ada support ball bearing. Kemudian ball bearing terakhir di bagian bawah dari drive gear, ukurannya untuk diameter dalam ini ada di 7 mm, diameter luar ada di 11, dan tebalnya ini ada di 3 mm ya. Nah jumlah ball bearing pas ya, 5 ya, 1 2 3 4 5 5 plus 1 one way clutch ya. Nah di sini sayang banget ya teman-teman ya, dia nggak pakai pin slider, jadi makanya putarannya nggak begitu halus ya, nggak begitu smooth. Oke, terakhir kita coba cek ya, kalau rotornya tadi di 77, ada di 75,5 ya, mendekati lah ya, agak beda jauh. Oke teman-teman ya. Nah ini satu lagi ya, ini saya temukan di sini, dia ternyata ini pakai moldingan lama ya. Sayang sekali ya teman-teman ya. Ini model-modelnya kayak Daido yang lama ya. Daido yang lama kan juga seperti itu, dia kasih tutup-tutup aja nih di sini. Nih, jadi modelnya seperti ini nih. Ya. Jadi ya masih ada kemungkinan celah air itu bisa masuk. Jadi benar-benar ini untuk fresh water ya. Ya seperti ini ya. Ini kalau saya balik, oke, nih ini yang lebih pas ya. Nah modelnya seperti ini ya. Jadi dia tutup pakai plastik ABS. Jadi ini moldingan lama ya.
Oke teman-temannya, sudah kita bongkar dan sudah kita cek satu persatu ya. Jadi kesimpulannya sih Exory Celestia ini tidak lebih baik dari Luxora yang kemarin sudah sempat review. Harga ini memang lebih tinggi, saya pikir sih bisa ada pengaruh dari nilai tukar dolar. Tetapi ya kalau setelah kita bongkar kan ketahuan nih ya, ini pakai moldingan lama. Jadi seperti ini teman-teman ya. Brand lokal itu semuanya sama ya, semuanya sama, yaitu sama-sama berasal dari pabrikan OEM. Jadi semua brand itu boleh membuat sesuai dengan pesanan yang mereka inginkan, karena pihak pabrikan itu sudah menyiapkan semuanya ya, bahkan moldingan lama, baru, ataupun material-material yang bermaterial dengan kondisi yang salt water material, ataupun juga yang masih model lama, yang masih fresh water. Ya itu tinggal pilih ya sesuai dengan request. Nah jadi tinggal nanti pihak brand yang akan pilih seperti apa reel yang akan mereka custom atau mereka bentuk, atau ujung-ujungnya nanti mereka order atau pesan. Nah untuk moldingan yang lama sudah pasti lebih murah teman-teman. Kenapa? Karena kan pihak pabrikan itu sudah nggak pakai lagi moldingannya. Ya jadi kalau teman-teman pernah kerja ya di perusahaan manufaktur, saya sempat sekitar 2 tahun ya di manufaktur. Itu moldingan lama itu teknologinya sudah pasti tertinggal ya, mulai dari tingkat presisi dan yang lain-lainnya. Ya kalau kita melihat adakah manfaatnya, ada ya teman-teman ya. Kalau mau di-create sebuah reel pakai moldingan lama, tentu costnya pasti lebih murah. Kenapa ya? Karena kan moldingannya moldingan punya yang lama ya, nggak dipakai juga nggak apa-apa, tapi dipakai bisa menghasilkan. Intinya seperti itu. Jadi buat pihak brand kalau mau pesen pakai moldingan yang lama, saya bisa pastikan harganya pasti lebih murah. Kenapa ini moldingan lama? Ya kalau moldingan baru sudah pasti tidak akan ada lagi switch anti reverse ya. Di sini kan ada switchnya nih, tapi ditutup. Ya model-model Daido yang kemarin-kemarin kan. Nah itu bisa diakalin ditutup pakai steel karet, rubber, atau kalau dia pasti pakai plastik ABS. Jadi ini moldingannya sama ya. Nah apalagi di sini ya dia belum pakai pin slider. Kenapa nggak pakai pin slider? Kalau tinggal pasang saja ya nggak bisa teman-teman ya, karena moldingannya nggak ada tempat untuk ngeletakin pin slider. Jadi ini positif, ini pakai moldingan lama, harusnya harganya lebih murah teman-teman, seperti itu. Nah jadi pihak brand itu tinggal pilih mau pakai moldingan lama, mau pakai moldingan baru, mau pakai material dari bahan apa, di custom jadiin satu dijual. Nah sekarang tinggal si konsumen ya yang akan menilai ya apakah harganya masuk nih, apakah harganya lebih murah. Kalau kemarin kan kita lihat seperti brand-brand yang pendatang baru Xvius sama ya teman-teman, nggak usah khawatir ya. Nah tinggal sejauh mana pihak brand-brand tadi mau benar-benar serius, dalam artian walaupun mereka tidak punya pabrikan sendiri, minimal dia bisa meriset sebuah reel yang memang dicari atau dibutuhkan oleh konsumen. Dan itulah gunanya sebuah brand ketika mereka membuka diri untuk menerima masukan dan yang lain. Ya seperti itu ya teman-teman ya, saya pikir sih ya teman-teman udah pada tahu yang seperti ini, dan ini info yang belum tahu ya. Jadi sih kesimpulannya kalau Celestia sih ya buat main dasaran pastinya di fresh water nih oke ya, karena materialnya ini masih tinggi kadar besi, tetapi untuk moldingannya ini keras banget, rigid banget ya. Dan ya ada kelebihannya juga ya, dia sudah pakai carbon drag washer ya, carbon tex ya. Kalau seperti ini kan tinggal gonta-ganti saja, tapi moldingan nggak akan bisa bohong ya, ini masih pakai moldingan yang lama. Ya paling itu saja sih ya teman-teman ya, tanpa merendahkan nilai dari sebuah produk. Intinya sih ya ini buat kemajuan dunia pancing lah ya. Jadi saya pikir sih tanpa saya review juga teman-teman pasti udah pada tahu ya. Nah cuman bedanya kalau kita beli ke toko kan nggak bisa dibongkar ya. Jadi ya ini info saja seperti ini dalemannya, buat yang suka nggak ada masalah. Fresh water sih ya tetap oke, tapi pertimbangkan dengan sisi harga ya, karena harganya lumayan nih ya. Luxora masih tetap menurut saya sih yang oke ya di brand Exory, dan saya pikir sih Luxora saat ini sih ya spesifikasi terbaik lah. Walaupun ada minus-minus seperti moldingan yang kurang presisi, tapi saya pikir sih itu pilihan ya. Oke,
Paling itu saja ya teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak terus channel Me Fishing, dan sekali lagi simak terus video-video selanjutnya dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.